Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali berjumpa. Tadi sudah ada standarisasi Al-Quran, ya, jadi diingat-ingat apa yang diberi tadi itu sebagai modal awal untuk dasar kalian mempelajari Al-Quran, baik tahfiz, tahsin, ya. Tadi sama ibu guru, ya, sama Ustadz Abdul Aziz, ya. Nah, tadi hanya perantara saja, ngetes bacaan kalian, ya. Nah, untuk sekarang, ya, ini penting, maka perlu tadi diambil alat tulis. Ya, kalau ada yang hal-hal penting harus segera gercep. Apa itu gercep? Gerak cepat. Ya, siapkan alat tulisnya, bukunya, pensilnya. Ya. Nanti kalau ada hal-hal penting langsung ditulis. Nanti akan ada yang menanya kembali tentang apa yang disampaikan hari ini. Ya, oke. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita pun juga berdoa agar kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, seperti tema yang kalian lihat ini, menjadi pelajar muslim berkarakter yang siap menghadapi tantangan zaman. Ya. Para santri-santriwati yang Allah muliakan. Ya. Ini pakainya di sini siswa atau santri? Santri aja lah. Ya. Saya nyebutkan santri. Ya, tulis di situ. Santri. Besar, jangan kecil-kecil. Santri, tulis di situ. Ya. Santri, tulis yang besar. 3 baris, 4 baris boleh. Jangan kecil-kecil. Nggak kelihatan, cepet lupa. Tulis santri. Tulis di situ, ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih singkatan dari santri. Kalau mau jadi santri, nah, biar tahu santri itu singkatan dari apa. Yang pertama huruf apa? S. Ya, siap selalu. Nah, dalam kebaikan itu harus siap selalu. S-nya itu siap selalu. Atau selalu siap, sama aja. Nah, siap selalu dalam hal kebaikan. Jadi kalau kalian masuk jadi santri harus siap selalu. Disuruh ustazahnya, diperintah bu gurunya, dihimbau dari sekolahnya atau lembaganya maupun pondok pesantrennya, harus siap selalu dalam kebaikan. Kemudian ada huruf A, ada huruf N, an. Maksudnya siap selalu jadi anak. An itu singkatan dari anak. Saya tanya, di sini kalian sebagai anak atau orang tua di sini? Menjadi anak atau menjadi wali kelas di sini? Menjadi anak atau menjadi pengasuh di sini? Menjadi anak didik atau menjadi pendidik? Anak didik. Siap jadi anak. Kewajiban anak apa kewajiban anak? Hah? Nggak tahu ini kewajiban anak. Kewajiban kalau kita jadi anak, kewajibannya apa? Berbakti kepada orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolahan berbakti kepada, nah, berarti siap jadi anak. Itu nomor 2 yang terpenting. Kalau anak itu harus patuh sama orang tua, taati orang tua, hormati orang tua. Di sekolah taati guru, hormati guru. Ya, jangan sampai kita tidak mendapat ridho dari guru. Dicatat itu. Jadi siap selalu menjadi anak. Gitu kan? Kemudian yang tersisa huruf apa? T. Ya, T. T itu singkatan dari taat. Pinter tidak dibutuhkan. Pinter itu plus bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan itu bisa dilatih. Tapi kalau ketaatan, nah, itu menundukkan jiwa kita dan melawan hawa nafsu. Contoh, ya, lagi pusing sekali pelajaran, pinginnya apa? Istirahat, pergi pulang, meninggalkan pelajaran. Tapi kalau T tadi itu taat,
ya, sepusing-pusingnya kita tetap menghormati perintah guru kita, tetap taati. Orang yang taat ya dalam perintah Allah, Rasulullah, orang yang taat dalam peraturan kelas, dalam peraturan sekolah, itu insya Allah lulus. Orang yang cerdas, tidak taat, belum tentu bisa lulus. Orang yang taat walaupun tidak cerdas, insya Allah dia bisa lulus, bisa selesai, nilainya bisa baik. Oke, taat. Jadi kalau digabung, selalu siap jadi anak yang taat. Terus sisanya huruf apa? R. R itu rendah hati. Nah, rendah hati. Jadi sebelum kalian masuk kelas, menginjakkan kaki di sekolah ini, kalian harus merendahkan hati ini. Hati kalian. Lawan katanya apa rendah hati? Sombong. Sombong artinya apa sombong? Hah? Menolak batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau ditanya apa itu sombong? Nah, penting ya, tulis. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bung apa tadi? Santri selalu siap jadi anak yang taat dan rendah hati. Apalagi sombong sama gurunya, tidak boleh. Guru tuh jauh lebih mulia. Ya, guru tuh jauh lebih mulia. Kalau ilmu mau dapat dari guru berarti harus rendah. Di dalam kitab Hilyah Thalabul Ilmi, nah silahkan, yang penting tulis. Ilmu tidak akan sampai kepada orang yang sombong, atau tidak akan kepada orang yang sombong itu. Tidak akan hadir kepada orang yang sombong itu. Sebagaimana air tidak akan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kalau air kayak sungai, kan? Menujunya ke tempat yang lebih rendah. Terus apa lagi ya, mata air ya itu menuju ke tempat yang lebih rendah. Tanpa didorong, tanpa disedot, tidak mungkin air bisa ke tempat yang lebih tinggi karena air itu mengalir. Nah, itu tabiat ilmu. Jadi kalau lihat guru ya, lihat pengasuh, lihat musyrif ya, lihat wali kelas, itu harus di atas kita. Jangan sampai kita sombong, wah kita lebih baik dari mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, begitupun jangan sampai sombong di depan teman-temannya yang merasa sudah cerdas, yang merasa sudah pinter, sudah paham. Nah, ayo, ya fokus. Berarti kalau digabungkan jadi kalimat apa itu? Selalu siap jadi anak yang taat dan rendah hati. Tinggal i kan? Dan berakhlak islami. Nah, itu karakter di sini nih, ya. Di sini ICS, Islamic Character School. Karakternya islami. I yang terakhir itu islami. Ya. Duduknya bagaimana duduknya orang Islam, berbicaranya bagaimana bicaranya orang Islam. Belajarnya bagaimana belajarnya orang Islam itu seperti apa sih? Harus lebih giat. Apalagi? Makannya, adab makan dan minumnya sebagaimana orang Islam. Nah, ya, Islami. Jadi kalau digabung apa itu kalimatnya itu santri? Ya, bagus tapi kurang kompak. Apa itu santri? Ya, jadi itu ya. Jadi santri harus ini harus diperhatikan kalian ya. Ke depan ketika nanti sudah mulai pelajaran, ketika sudah tahun pelajaran ini dimulai. Ya, KBM, kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. Praktekkan itu dalam keseharian kalian. Nah, ini adalah prolog. Ini adalah pembuka. Ini belum materi ini. Ini baru pembuka saja. Mukodimah. Ini mukodimah. Mukodimahnya itu adalah santri selalu siap jadi anak yang taat dan rendah hati dan berakhlak islami. Ya, yang belum lengkap dilengkapi catatannya. Itu harus kasih. Nah, kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita ingin menjadi orang yang berkualitas. Kita ingin menjadi orang yang berkualitas. Ini kalian mau kualitas 1 atau 2 atau 3? Hah?
Kalau kualitas 5, KW 5. Mau kualitas 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5? Hah? Nah, Raka, mau jadi kualitas berapa, Raka? 1, ya. Kita ingin berkualitas yang terbaik. Contohnya seperti ini. Di sini ada yang namanya Zaid? Enggak ada. Di sini nama sahabat, siapa yang nama sahabat di sini? Usamah ya? Usamah bin Zaid, berarti anaknya Zaid bin Haritsah. Usamah bin Zaid bin Haritsah. Sedangkan Zaid bin Haritsah itu adalah seseorang yang dekat terus dengan Rasulullah. Bapaknya Usamah, bukan Usamah ini ya. Bapaknya Usamah itu sangat dekat dengan Rasulullah. Silakan maju sini. Sampai Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah jadi anaknya. Bahkan Rasulullah kepingin Zaidnya bukan bin Haritsah, Zaidnya itu Zaid bin Muhammad Rasulullah, tapi ditegur sama Allah. Maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi ditegur sama Allah bahwasanya Zaid tetaplah binnya bin Haritsah, tidak boleh binnya bin Rasulullah atau bin Muhammad. Saking dekatnya itu, dekat banget. Sampai saking dekatnya pingin dijadikan jadi anak angkat. Sudah dijadikan anak angkat tapi pingin dinisbatkan. Ya, tapi tidak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, di sini namanya Usamah. Hebatnya bapaknya dekat dengan Rasulullah, anaknya juga menjadi anak yang hebat. Usamah bin Zaid memimpin perang di usia berapa? Ada yang 17, 18, kurang dari 19 tahun. Ada yang katakan 16, kurang dari 19 tahun mimpin perang. Sedangkan yang dipimpin itu sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Coba, ya hebatnya. Apakah Usamah di waktu itu belajarnya loyo-loyo kayak gini? Hah? Apakah Usamah di waktu itu pelajarannya nggak masuk kelas? Nggak mungkin, mesti selalu hadir. Ada kajian Rasulullah, hadir. Di saat ada berita untuk perang, hadir. Nah, berarti nggak boleh malas-malasan. Kalau mau jadi orang berkualitas, nggak boleh malas-malasan. Maka saya teringat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Al-mu'minun qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Orang yang kuat, mukmin yang kuat, kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Tapi mukmin yang kuat di sini bukan mukmin yang bisa ngalahkan di depan ngajak orang berantem, itu bukan. Mukmin yang kalau dibilangin guru bisa melawan, bukan. Mukmin yang menindas teman-temannya, bukan. Mukmin kuat di sini adalah dia tidak lemah, tidak loyo, tidak kelenak-kelenuk, leda-lede ini, nggak tahu kalian tahu nggak bahasa ini nih, ya. Kelemar-kelemar itu nggak kayak gitu itu, ya. Yang ceket-ceket gitu, cak-cek gitu. Yang cepat, yang kuat. Nah, itu yang dicintai oleh Allah dan itu yang lebih baik dibanding muslim yang lemah. Suruh garap PR, aduh pusing. Suruh ngapal Tuhfatul Atfal, aduh ke bawah gitu ya. Ustaz, ayo udah masuk ini gitu. Kira nyampe atas, udah hafal belum? Belum hafal. Nah ya, hafalkan. Suruh hafalkan. Suruh kerjakan. Suruh pahami, pahamkan. Kalau enggak paham, tanya sama gurunya. Nah kemudian selanjutnya ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Sungguh-sungguh kalian, ya. Sungguh-sungguh. Jadi yang pertama harus kuat. Mau jadi berkualitas pertama harus kuat. Ya. Disuruh ngerjakan ini, disuruh hafal itu, harus kuat. Ya harus kuat. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh, ikhlis. Sungguh-sungguh tentang apa hal yang bisa membuat bermanfaat kepada kalian. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat, yang bisa menjadi manfaat buat kalian dan umat banyak. Kuat dan sungguh. Wasta'in billah, dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sering doa kepada Allah. Kalau ndak hafal, ini sulit ini kayaknya hafalan ini. Minta sama Allah dipermudah hafalannya. Sering berdoa. Thalabul ilmi kalau nggak pernah doa berarti bukan
bukan ciri-ciri penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu setiap malamnya berdoa agar dimudahkan hafalannya. Kalian ini usia SMP, SMA. Saya SMP belum hafal Quran. Saya SMP itu baru punya hafalan 1 juz. 1 juz saja. Tapi di luar itu kita suruh hafal Imriti, Amsilah Tasrifiyah, Alfiyah, Imam Ibnu Malik, ya. Jadi ngafal-ngafal kitab-kitab kuning. Gitu ya. Belum lagi pelajarannya ada Bulughul Maram dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah SMA, nah itu nanti baru disuruh hafal Quran. Setiap harinya pusing-pusing dengan hafalan. Pelajaran akidah, hafalan. Pelajaran fikih, hafalan. Pelajaran apa? Bahasa Arab, sholat, nahwu, hafalan. Semuanya hafalan. Ya. Tetapi apa? Kalau kita sungguh-sungguh kuat dan minta pertolongan sama Allah, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Walladina jahadu, walladina, dan orang-orang yang jahadu sungguh-sungguh, walladina jahadu fina, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh di sekolah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan memudahkan jalannya. Akan dimudahkan jalannya. Begitupun kata daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, idza sadaqal azm wa dhahas sabil. Kalau kita tekadnya jujur, maka insya Allah pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tahfiz, pelajaran keislaman, pelajaran sains, pelajaran eksak dan bahasa, begitupun semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi minta doa kemudahan, lagi susah, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla sahilan umurana ya Allah ya arhamar rahimin. Dari apa berarti poinnya? Yang pertama, kalau mau berkualitas harus kuat. Nah, harus kuat. Ya. Terus kemudian yang kedua, sungguh-sungguh. Oke, kalau tadi kita bahas ada Usamah bin Zaid bin Haritsah. Kalian kenal nggak sahabat Zaid bin Sabit? Hah? Kenal? Zaid bin Sabit itu cerdasnya bukan main. Sampai dia tuh ngumpet-ngumpet di barisan pengen ikut perang. Ketahuan lagi sama Rasulullah. Rasulullah bilang, "Nah, ente enggak untuk perang." Ikut lagi ke barisan, "Nah, enggak usah. Kamu nanti sini Zaid." Selain umurnya masih muda, memang dikader bukan buat untuk itu. Ya, Zaid bin Sabit bisa mempelajari beberapa bahasa dalam waktu kurang dalam 2 pekan. Kurang dari 2 pekan. Itu mempelajari beberapa bahasa dan diangkat jadi sekretarisnya Rasulullah dan kemudian jadi ketua tim pembukuan Al-Quran. Dan dia hebatnya orang Ansor, bukan orang Muhajirin. Abdullah bin Mas'ud itu orang Muhajirin. Terus apa? Ubay bin Ka'ab, orang Muhajirin, ya. Terus siapa lagi? Hanya Zaid bin Sabit saja, orang Ansor. Bahkan kata Rasulullah, kalau engkau ada masalah, muskil di dalam penulisan Al-Quran, nah, bisa ditanyakan kepada Zaid bin Sabit, saking cerdasnya. Tugasnya apa? Sekretarisnya Rasulullah. Kepercayaan Rasulullah dalam menulis surat menyurat, menerjemahkan bahasa, itu Zaid. Banyak sekali ya yang mau jadi diplomat, punya hubungan ke negara-negara internasional. Ada Amr bin As, lahirlah anaknya Abdullah bin Amr bin As. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi muslim berkualitas, pertama kuat dan harus sungguh-sungguh. Kemudian minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, minta doa. Ya, bisa jadi karena kesombongan kita belum dimudahkan hafalannya, belum dilancarkan rezekinya. Wastabir wala ta'jiz. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan malas-malesan. Jangan malas-malesan. Adalah jangan putus asa, jangan malas-malesan gitu ya. Jadi yang sudah pernah masuk kelas saya insya Allah paham ya. Jadi apa? Tugas-tugas yang diberikan jangan sampai kita mengeluh, ya, malas-malesan. Nah, sungguh-sungguh. Sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Kalau yang perempuan ini ada namanya sahabat Rasulullah, sahabiah, ada. Sahabiah Rasulullah, nggak ada. Nggak ada ya. Aduh. Ini yang selain ini Zaid, Usamah bin Zaid, yang lainnya Affan, Utsman bin Affan. Kakaknya apa bapaknya Utsman bin Affan. Ya. Kalau Utsman lebih hebat lagi. Utsman itu di dalam jiwanya itu, karakternya itu pemalu, sangat pemalu.
Bahkan Rasulullah mengatakan, bagaimana saya tidak malu kepada Utsman, sedangkan malaikat juga malu kepadanya. Pemalu sekali Utsman ini. Dan memimpin sebagai khalifah kurang lebih 12 tahun. Ya, 12 tahun, 12 sampai 13 tahun memimpin, ya. Nah, Utsman itu orang yang kaya raya dan mendapat 2 istri yang semuanya adalah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga sungguh-sungguh. Makanya julukannya Dzunurain, memiliki 2 cahaya. Utsman juga sungguh-sungguh, gitu, hebat. Ya, penghafal Quran. Bahkan sampai meninggalnya beliau lagi baca Al-Quran. Utsman bin Affan sangat dekat dengan itu. Dan kata Utsman ini bagus sekali, ya. Tidak ada hal yang lebih efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali baca dan dekat dengan Al-Quran. Karena ketahuilah ketika kita mendekat ke Al-Quran, disitulah kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, luar biasa kalau Utsman bin Affan. Kalau hadisnya ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, itu dari Utsman bin Affan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, itu ya. Jadi banyak sahabat-sahabat yang luar biasa. Bahkan kalau kalian tahu siapa pembunuh Abu Jahal? Siapa pembunuh Abu Jahal? Masih anak kecil begini, 2 kembar. Mu'adz dengan Mu'awwal. Mu'adz dengan Mu'awwal. Kecil kembar, ya. Tapi membunuh Abu Jahal yang besar, tinggi. Ya, oke, sekarang kalian sebutkan sahabat siapa? Kita akan bawa poin-poin yang disebutkan tadi yang kalian tulis kepada sahabat yang mulia dari Rasulullah SAW. Ayo. Siapa? Umar. Waduh, jangan ditanya, Umar itu luar biasa. Luar biasa. Umar kalau lewat jalan, jin gak berani di situ. Umar kalau lewat jalan mana misalnya depan sini lorong ini, jin gak berani di situ. Saking tegasnya Umar. Umar itu orangnya tegas dan berani. Gak ada yang namanya subhat, gak ada. Kalau nggak hak, batil. Kalau nggak batil, hak. Itu Umar bin Khattab. Ya, memang di antara 4 khalifah, Umar terakhir yang masuk Islam. Tapi dia kejar dia. Sampai akhirnya dia nggak mampu ngejar Abu Bakar. Setiap saya ingin lebih baik dari Abu Bakar, nggak bisa. Contohnya di waktu itu setelah sholat subuh. Ada seorang sahabat yang lagi sakit. Ya. Kemudian Rasulullah balik badan biasa habis sholat subuh. Kemudian tanya, saya dengar ada yang sakit. Siapa yang sudah menjenguknya? Padahal Umar sudah niat habis subuh mau menjenguk sahabat ini. Tapi ternyata didahului oleh Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar tunjuk tangan. Loh, kapan kau jenguknya? Kan ini habis sholat mau pada jenguk nih. Sebelum ke masjid saya sudah jenguk dulu sahabat yang sakit ini. Nah, luar biasa. Umar itu hebat ya. Nomor keduanya dari Abu Bakar memang. Abu Bakar apalagi jangan ditanya sudah. Orang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar. Setelah itu baru Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Tuh, ingat-ingat ya. Padahal Umar sebelum masuk Islam, dia adalah satu-satunya orang yang sudah menghunuskan pedangnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Bawa pedang keluar, ya. Di jalan ditanya, mau kemana Umar? Saya membunuh Muhammad itu, ya. Tapi kata orang yang jegat di jalan ini bilang, dan nggak usah ke sono dah, adikmu kan udah Islam. Hah? Gitu, kaget Umar. Balik ke rumah adiknya. Adiknya namanya Fatimah. Oh, langsung dipukul gitu ya. Akhirnya ketika dibacakan surat Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Toha. Tidaklah ma anzalna alaikal Quran, tidaklah hal ini Al-Quran ini sebagai hal yang memberatkan. Quran itu mudah. Ya, maka kalau kalian lihat para sahabat, kalian akan termotivasi. Jangan yang dilihat apa coba? Tokoh-tokoh sekarang. Kalian suka nonton film apa sih? Sekarang game-game itu. Game apa? Nonton film apa misalnya? Itu tokoh-tokohnya itu gak sehebat dulu. Kalau dulu mah hebat-hebat. Kalian mau sebut seperti apa? Mau yang 1 orang banding 10 orang, ada namanya sahabat kok. Itu kekuatannya 1 orang banding 10 orang. Kalian sebut ada sahabat yang kalau manah itu nggak pernah nyasar. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di saat akhir perang Uhud. Itu setiap panahnya itu mampu kena 1 panah bisa 3-4 orang. Terus itu. Dan nggak pernah nyasar. Sa'ad bin Abi Waqqas di saat akhir perang Uhud. Masya Allah. Yang kebal
ya, yang kebal, yang gak mati-mati. Ada sahabat ada namanya Thalhah bin Ubaidillah sebagai pelindung Rasulullah di perang Uhud. Thalhah bin Ubaidillah. Ayo kalian sebut siapa? Sahabat yang siapa? Yang pintar bahasa tadi Zaid bin Sabit. Luar biasa ya kalau kita lihat para sahabat. Yang putri, sebutkan istri Rasulullah yang hebat menurut kalian. Khadijah. Apa kelebihannya Khadijah? Setia. Aduh, setia. Setia, emang setia banget ya. Jadi ketika Khadijah tahu Rasulullah Muhammad ini mendapatkan wahyu, Khadijah dari situ sampai wafatnya ia abdikan dirinya untuk agama Islam, untuk suaminya sebagai Rasul ini. Suaminya butuh apa? Dia kasih. Butuh harta, dia kasih. Butuh ketenangan, dia kasih. Butuh pembelaan, dia kasih. Itu Khadijah. Maka Aisyah sempat cemburu kepada Khadijah. Tapi Rasulullah marah dengan muka yang merah sekali. Ya, saat itulah Aisyah tidak berani nyinggung nama Khadijah lagi. Bagaimana engkau cemburu kepada orang yang sudah meninggal? Ya, Khadijah ini ya luar biasa di hati Rasulullah SAW, tidak tergantikan. Ya, itu Khadijah. Itu nih. Ada Hafsah. Hafsah juga sahabiah yang cinta dengan Al-Quran, anaknya Umar bin Khattab. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, sangat cinta dengan Al-Quran. Bahkan mushaf yang sudah mulai dikumpulkan, di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pegang? Hafsah. Sampai nanti diberikan kepada Utsman bin Affan untuk disatukan, dan akhirnya mushaf-mushaf yang lain yang kececer dibakar karena biar rasemnya, gaya penulisannya disatukan, diserentakkan. Maka dikenal dengan rasam Utsmani karena lengkap pembukuan di situ di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Atau Abdurrahman bin Auf. Siapa yang di sini mau jadi pebisnis? Di sini yang mau jadi pebisnis ada nggak? Yang duitnya banyak? Abdurrahman bin Auf yang luar biasa hartanya sampai sekarang tidak terputus sampai detik ini. Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan aja Bu Idan, biar nanti selebihnya bisa ada diskusi atau lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Silahkan ditutup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.